Halo teman-teman semuanya, thank you udah ngeklik video aku. Aku Regi dan hari ini aku mau menceritakan sebuah kasus yang sampai sekarang belum terpecahkan dan kasusnya itu cukup brutal. So, buat teman-teman yang suka kasus misteri, jangan di skip videonya dan tonton sampai habis. Oke teman-teman semuanya, sekarang aku mau ceritain mulai dari backgroundnya dulu. Kenapa aku ceritain dari backgroundnya dulu? Karena supaya kalian relate sama ceritanya nanti. Dan disclaimer juga, di video aku kali ini aku nggak bakal masukin banyak footage karena ini kasus yang cukup brutal, dan kalau aku masukin footage-nya ke sini, aku yakin nggak lama video aku langsung di take down sama YouTube. So, buat teman-teman yang penasaran sama mungkin gambar-gambarnya atau footage-nya, kalian bisa cari sendiri setelah video ini ya. Oke, jadi korban dalam kasus ini bernama Tiao Aiqing. Dia lahir di Jiangyan, Cina pada bulan Maret tahun 1976. Tiao Aiqing ini adalah anak yang baik, pendiam, sedikit tomboy, tapi memiliki sifat yang lemah lembut. Gak terlalu banyak catatan yang bisa kita dapatkan tentang kehidupan pribadi Tiao Aiqing ini. Karena di masa itu, kasus-kasus kriminal seperti ini untuk biodata korban dan pelakunya biasanya itu nggak terlalu diekspos. Tapi dari sekilas informasi biodata yang kita dapatkan, kalau Tiao Aiqing ini adalah seorang putri bungsu. Ayahnya bekerja di pabrik suku cadang mesin diesel, dan sekali-sekali juga ayahnya ini bertani. Dari sini kita bisa lihat kalau Tiao Aiqing ini bukan dari keluarga yang berlimpah harta. Tiao Aiqing ini juga nggak bisa mengendarai sepeda. Jadi dari sini bisa kelihatan kalau ayahnya itu sangat menyayangi Tiao Aiqing karena kemana-mana dia selalu diantar oleh ayahnya. Maka dari itu dia juga merasa tidak perlu belajar mengendarai sepeda. Tiao Aiqing juga memiliki dua sahabat dekat dari kecil. Yang satu bernama Pan Xiuli, yang satu lagi bernama Wu Xiaojie. Menurut sahabatnya Wu Xiaojie, Tiao Aiqing ini adalah seorang anak perempuan yang memiliki tingkat kewaspadaan tinggi dibandingkan dengan anak-anak perempuan seusianya. Sementara menurut kesaksian Pan Xiuli, Tiao Aiqing adalah seorang anak yang pintar. Ini bisa dilihat dari prestasinya ketika SD, dia selalu mendapatkan juara kelas, dan juga berlanjut sampai ke SMP, di mana dia selalu mendapatkan ranking 5 besar. Hal ini dikarenakan Tiao Aiqing sangat menyukai membaca. Menurut teman-temannya, pernah suatu ketika bukunya ini dipinjam oleh temannya, lalu dikembalikan dalam keadaan yang sedikit kucel, dan sejak itu Tiao Aiqing memutuskan untuk tidak akan pernah lagi meminjamkan bukunya kepada temannya tersebut. Selain itu, mereka juga bercerita bahwa Tiao Aiqing ini anak yang pendiam, suka menyendiri, introvert, dan tidak memiliki banyak teman. Pada tahun 1994, mereka bertiga ini akhirnya lulus sekolah menengah atas, dan mereka bertiga memilih jalan yang berbeda untuk melanjutkan kehidupannya. Wu Xiaojie memilih untuk bekerja, dan Pan Xiuli memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, atau yang bisa disingkat sebagai NUAA. Dan Tiao Aiqing sendiri melanjutkan pendidikannya ke Nanjing Dashi, atau yang akan kita sebut nanti sebagai Nanta. Jadi bisa diketahui kalau Aiqing dan Xiuli masih dalam satu kota. Mereka melanjutkan sekolah di satu kota yang sama. Dan setelah tahun-tahun ini juga mereka masih sering menyempatkan untuk bertemu di sela-sela waktu sibuknya. Menurut kesaksian teman-teman Tiao Aiqing, dia ini juga nggak banyak berubah setelah masuk ke universitas, masih tetap sama seperti dulu, yaitu suka belajar, introvert, penyendiri, tidak punya banyak teman, dan lain-lain. So, itu tadi background singkat dari Tiao Aiqing ini. Sekarang kita lanjut ke kasusnya. Ceritanya dimulai di hari Minggu, tanggal 7 Januari tahun 1996. Di hari itu, Pan Xiuli yang adalah sahabat dari Tiao Aiqing berulang tahun. Pan Xiuli akhirnya memutuskan untuk mengundang beberapa teman dan juga termasuk Tiao Aiqing untuk bersama-sama merayakan ulang tahunnya.
Selama acara makan-makan, Tiao Aiqing juga seperti biasa tidak terlalu banyak berbicara, tapi juga nggak terlihat aneh. Jadi menurut teman-temannya ya karena Tiao Aiqing biasa tidak terlalu banyak berbicara, jadi menurut mereka nggak ada yang aneh hari itu. Dan karena hari sudah terlalu malam, Tiao Aiqing memutuskan untuk menginap bersama Pan Xioli. Dan keesokan harinya, Tiao Aiqing kembali ke Nanta. Jadi karena Tiao Aiqing ini masih murid semester 1, maka dia pun tinggal di asrama universitasnya. Jadi untuk informasi, kalau mahasiswa-mahasiswi di China itu umumnya akan tinggal di asrama selama tahun pertama, tahun kedua. Dan itu juga lah yang dilakukan oleh Tiao Aiqing. Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 10 Januari tahun 1996, Tiao Aiqing ini mendapatkan hukuman karena dia ini adalah ketua asrama dan salah satu anggota asramanya ada yang melanggar peraturan sekolah, yaitu menyalakan alat elektronik yang dilarang di asrama secara diam-diam. Jadi untuk informasi nih, dulu juga aku pernah tinggal di asrama di sekolah luar negeri. Itu memang ada peraturan tidak boleh menyalakan alat-alat elektronik seperti misalnya catokan, setrika, ataupun kompor listrik. Jadi sepertinya teman satu asrama dari Tiao Aiqing ini menyalakan salah satu dari beberapa alat elektronik yang dilarang ini. Karena suasana hatinya yang buruk, dia pun memutuskan untuk berjalan-jalan mencari angin segar setelah makan malam. Tapi sayangnya itu adalah kali terakhir teman-temannya melihat Tiao Aiqing dalam keadaan hidup. Saat pergi meninggalkan asrama, Tiao Aiqing ini meninggalkan kasurnya dalam keadaan selimut yang terbuka seperti orang yang sedang siap-siap tidur. Jadi dari sini diketahui kalau Tiao Aiqing ini sebenarnya tidak memiliki rencana untuk keluar saat itu. Tapi mungkin karena suasana hatinya yang buruk, dia pun akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan keluar. Ketika berjalan-jalan keluar, Tiao Aiqing mengenakan jaket berwarna merah. Beberapa hari kemudian, sekitar 1 minggu, teman-temannya pun mulai resah karena Tiao Aiqing ini udah nggak kelihatan. Karena dia ini kan anaknya rajin, jadi jarang banget dia bolos sekolah. Tetapi udah beberapa hari ini Tiao Aiqing tidak pernah mengikuti kuliahnya. Karena itu beberapa temannya ini pun akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak universitas. Dan pihak universitas pun akhirnya memutuskan untuk menghubungi orang tua Tiao Aiqing ini dan menanyakan keadaan Tiao Aiqing. Mereka mengira bahwa Tiao Aiqing ini pulang ke rumahnya. Ketika dihubungi, orang tua Tiao Aiqing ini juga tampak kaget karena mereka tidak tahu kemana perginya Tiao Aiqing. Karena selama beberapa hari itu Tiao Aiqing tidak kembali ke rumahnya. Akhirnya kejadian ini pun dilaporkan kepada polisi setempat bahwa Tiao Aiqing ini dinyatakan hilang. Oke, sejauh ini pihak polisi belum tahu kalau Tiao Aiqing ini menjadi korban pembunuhan. Sementara itu, di hari Jumat tanggal 9 Januari tahun 1996, seorang wanita tua yang sedang berjalan di daerah universitas tersebut menemukan sebuah kantong plastik hitam yang cukup besar. Dan ketika dia buka, itu isinya potongan-potongan daging kecil-kecil dan sudah direbus. Wanita tua ini tidak memiliki pikiran yang negatif, dia pun berpikir kalau ini adalah potongan daging babi. Maka dia pun membawa kantong itu pulang dan dia berencana untuk memasak daging tersebut. Sesampainya di rumah, dia pun mulai mencuci dagingnya satu persatu sebelum dimasak. Dan ketika dia mencuci daging tersebut, dia akhirnya menemukan 3 potong jari manusia di dalamnya. Wanita tua ini pun terkejut dan menurut kesaksiannya ketika dia menemukan ini, dia sampai terpaku dan tidak tahu harus berbuat apa, kakinya sampai lemas. Dia pun akhirnya menenangkan diri dan setelah tenang, dia pun akhirnya melaporkan kejadian ini kepada polisi setempat. Ketika akhirnya daging ini dibawa ke tim forensik yang lebih ahli, betapa terkejutnya mereka menemukan kenyataan bahwa potongan-potongan daging ini adalah potongan-potongan daging manusia. Diperkirakan di dalam satu plastik itu ada sekitar 500 lebih potong daging yang sudah direbus.
Lalu polisi pun melakukan penyisiran di sekitar daerah tersebut, dan betapa terkejutnya mereka ketika mereka akhirnya menemukan beberapa kantong lainnya dan juga ada yang dibungkus spray di 2 lokasi lainnya. Akhirnya potongan-potongan daging ini pun dikumpulkan dan dibawa ke kantor polisi. Karena saat itu belum ada yang namanya pemeriksaan DNA, jadi tidak bisa diketahui siapa korban pembunuhan kejam ini. Dan saat itu polisi hanya memperkirakan bahwa potongan-potongan daging ini semuanya milik satu orang. Namun dari potongan-potongan daging yang dikumpulkan beserta tulang-tulangnya yang tersisa, bisa diketahui bahwa jenis kelamin dari korban adalah perempuan. Dan ketika ditemukan sehelai jaket merah di sekitar lokasi kejadian, maka polisi pun memperkirakan bahwa korban pembunuhan dengan kasus orang hilang di Universitas Nanjing itu adalah orang yang sama. Namun sayangnya kasus ini sampai sekarang belum terpecahkan siapa pelakunya. Buat teman-teman yang udah nonton video aku sebelumnya, aku di situ ada menyebutkan bahwa setiap negara memiliki ketentuannya sendiri-sendiri untuk menentukan masa kadaluarsa kasus. Dan khusus untuk kasus ini, masyarakat Cina meminta kepada pengadilan untuk tidak diberikan masa kadaluarsa, mengingat betapa brutalnya kasus ini. Dan berikut ini adalah beberapa fakta mengenai kasus Nanjing 119 ini. Tiao Aiqing yang menjadi korban dalam pembunuhan ini dipotong-potong dagingnya lebih dari 2000 potong daging dan direbus sebelum akhirnya dibungkus dan dibuang di beberapa lokasi. Dan potongan-potongan daging ini yang ditemukan juga potongan itu sangat halus, jadi benar-benar seperti menggunakan pisau khusus, bukan pisau dapur seperti yang kita punya atau pisau buah, bukan, beda. Ini kayak benar-benar pisaunya itu khusus untuk memotong daging. Maka dari itu polisi pun memperkirakan bahwa pelakunya itu diantara tukang daging, tukang masak, atau dokter bedah. Dan di dalam kasus ini pun organ-organ dalam dari Tiao Aiqing itu tidak ada yang rusak sama sekali. Jadi ketika dipotong, pelakunya ini nampaknya sangat berhati-hati karena sangat rapi sehingga tidak merusak organnya satupun. Bahkan bagian kepala dan ususnya ini pun ditemukan dalam keadaan sudah direbus. Mungkin tujuan pelaku merebus potongan-potongan daging ini itu supaya tidak meninggalkan bau amis yang mudah dikenali oleh orang lain. Dan hal ini pun yang mengakibatkan tim forensik tidak dapat memperkirakan kapan tepatnya Tiao Aiqing ini menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan apakah Tiao Aiqing ini dipotong hidup-hidup atau dibunuh dulu baru dipotong. Sebenarnya tim investigasi dan tim forensik dari Nanjing ini sangat terkenal seantero Cina bahwa kehebatan mereka dalam bekerja itu sudah ada di level yang tinggi, tetapi khusus untuk kasus ini mereka pun angkat tangan, mereka pun mengatakan bahwa ini adalah kasus yang paling brutal yang pernah mereka temui. Dan menurut kesaksian para polisi senior, detektif senior, ataupun tim forensik senior, sejak negara Cina berdiri sebagai sebuah negara, ini adalah kasus yang paling brutal. Dan ketika seorang polisi yang waktu itu menangani kasus ini diwawancarai di tanggal 1 Juli tahun 2008, dia pun bersaksi bahwa sepanjang karirnya hanya kasus Tiao Aiqing ini atau kasus Nanjing 119 inilah yang paling brutal yang pernah dia temui. Tiao Aiqing ini juga dikenal tidak memiliki banyak teman dan tidak memiliki banyak musuh. Jadi dari situ juga polisi bingung menentukan siapa pelakunya. So ya guys, itu dia kasus hari ini. Sebenarnya banyak banget ya informasi-informasi yang berseliweran tentang kasus ini karena betapa terkenalnya kasus ini. Hanya saja negara Cina itu kan sudah seperti yang kita tahu kalau negara Cina itu agak tertutup akan informasi-informasi di dalam negaranya. Maka dari itu kita juga nggak bisa tahu sebenarnya informasi mana sih yang benar dan mana sih yang salah. Tapi yang kasus yang aku ceritakan hari ini, aku ambil dari informasi yang menurut aku ini paling terpercaya.
Karena aku dari search ke beberapa artikel, ke beberapa video di YouTube juga, dan bahkan di YouTube-nya Cina, di Google-nya Cina, itu kayak mereka punya informasi yang berbeda-beda. Tapi secara garis besar kasusnya ini seperti itu. Yang pasti seperti misalnya fakta-fakta bahwa Teo Aisying ini dibunuh dengan dipotong-potong lebih dari 2000 potong dan lain-lain, itu semuanya menceritakan hal yang sama. Dan ada satu teori yang disebutkan di beberapa artikel dan di beberapa video bahwa pelakunya ini sudah ketahuan di tahun 2011. Hanya saja teori ini tidak bisa dipastikan kebenarannya karena tim polisi sendiri itu tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa pelaku ini adalah pelaku dari kasus Nanjing 119 ini yang sebenarnya. Oke teman-teman, thank you semuanya udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian punya informasi yang aku lewatkan, boleh tulis di kolom komentar supaya aku dan teman-teman lainnya bisa baca ya. Dan kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa klik tombol like di bawah dan juga subscribe channel aku supaya kalian gak ketinggalan kasus-kasus menarik lainnya yang bakal aku bawakan selanjutnya. So, see you in the next video.